Apa ini aku cerita yang joki ini baru di channelmu ini. Wah. Serius banget ini. Serius sih. Iya. Aku baru deg-degan di biaya-biaya nih aku ciker. Halo teman-teman, sahabat planet bumi. Jadi hari ini adalah video pertama kami. Jadi video pertama ini kita akan menghadirkan. Jadi kita mempunyai sesi yang kita kasih nama ngobrol bersama seniman. Hari ini tamu kita sangat spesial. Please welcome Mas Danto Sirtana. Tepuk tangan. Nah, ini jamu dari teman saya. Dari mana nih? Dari Mona Mas. Mona, mandul bisa dihubungi nanti. Oh, ini kacang hijaunya. Mandulku. Apa? Mandulku. Mandulku. Ya. Penyanyi juga. Ini kalau ini nopi, kacang hijau. Oh iya. Enak ini. Cicip ya. Cicip lah ya. Ini jamu bukan apa-apa ya. Jamu sumpah ini jamu. Masih Bu, apa aja sini Mas? Masih karena masih dalam suasana Pandemi ya. Jadi ya belum sibuk apa-apa. Kayak kamu mungkin Ngaruh nggak sih Mas pandemi ini sama Mas Danto ini, maksudnya untuk kehidupan sehari-hari ngaruh banget nggak sih? ngaruh banget ya? Sangat ngaruh. Sangat yang Ngaruh ya. tadinya ada banyak panggung offline sekarang jadi online. Kayak kemarin Mas ya. Kayak kemarin sama kamu juga. Masih. Mas, Yuk. kita pertanyaan awal, bukan pertanyaan nih, obrolan awal mungkin kita membahas tentang perjalanan kesenian Mas Danto ya. Mas Danto itu ada turunan seni nggak sih di keluarga itu? Di keluarga. Kalau secara formal enggak, karena bapakku pegawai negeri, ibuku ibu rumah tangga. Tapi pegawai negeri di sektor yang bukan kesenian gitu. Tapi seingatku bapakku pinter gambar. Bisa main musik. Ibuku pinter gambar, terus bisa bikin kayak karya-karya yang sifatnya kerajinan tangan. Jadi kalau menurutku Ada lah ya pasti ya. ada lah. Aku pikir itu juga sebuah ini kan karya seni gitu. Karya seni, iya seni. Terus Mas Danto kan terkenalnya ini seniman asal Jogja loh ya. Awal mula ke Jogja itu ngapain Mas Danto itu? Awal mula ke Jogja itu, ini cerita mundur sedikit ya. Awal mula ke Jogja itu setelah bapakku Sedo meninggal tahun 96. Ibuku duluan pindah ke Jogja. Oh, ibu sempat ke Jogja? Ibu sempat ke Jogja duluan. Kerja atau apa Mas? Ya apa aja, beliau wira swasta pokoknya pokoknya main anak-anak urip gitu. Dia terus aku nyusul selalu lulus SMA. Tahun 97 lah. 97. Tapi waktu itu karena nggak keterima di PTN perguruan tinggi negeri dan nggak ada kemampuan finansial untuk sekolah di swasta, akhirnya sempat berhenti 2 tahun. 2 tahun itu ya bantu ibuku bikin es ini kayak es lilin. Aku bantu ibu jerit-jerit lah kalau malam. Tuh habis lulus SMA terus nganter ke warung-warung gitu. Anak yang berbakti ya. Yolah. Karena dari situ kami bisa makan sehari-hari. Ya itu bertahan sekitar 2 tahun, terus aku bisa kuliah di kampus. Akhirnya aku masuk kampus di Atmajaya. Aku ini kayaknya ini bagian ini nggak tahu beneran loh. Padahal kita sering ngobrol tapi kita nggak pernah ngobrol tentang ini ya. Yang ini tentang keluarganya Mas Danto. Belum tahu. Kuliah di Atmajaya, lulus nggak Mas? Enggak. Aku kuliah masuk 99. Terus aku aktif itu, kamu umur berapa? Umur 7 tahun itu Mas. 9 bulan. Berarti aku lulus SMA kamu umur 5 tahun ya? Iya Mas. Mungkin aktif cuma 3 tahun ya. Setelah itu lebih kayak aku
kayak di Jogja kan suasana berkesenian sangat kental loh. Terus kayaknya aku mulai nemu jalan kesenianku dari situ. Jadi ya ikut jadi waktu itu aku sempat ikut teater, terus sempat main teater juga tuh Mas ya. Tapi kemudian lebih ke minatnya lebih ke musik, ilustrasinya. Itu tahun 2001 tuh sempat bikin pementasan di kampus. 99 sempat bikin band sama teman-teman di Bandnya piye Mas iki? Gimana ini? Bandnya waktu itu ya cover Cranberries, Bon Jovi gitu-gitu. Slow rock juga ya Mas Danto ternyata ya. Tapi kami mulai belajar bikin lagu sendiri juga karena waktu itu kan ini udah sama Sisir Tanah atau gimana? Belum. Jauh. Itu 99 masih jauh. Oh iya. Karena masih euforia Sheila on Seven yang ke Jakarta dan sukses dengan albumnya. Jadi kita kayak terstimulus untuk wah asik nih, kayaknya ada potensi untuk bisa bikin sesuatu lewat musik gitu, terus bikin band. Tapi ya nggak bertahan. Berarti somehow Sheila on Seven ya sedikit menginspirasi juga ya. Sangat. Menurutku sangat sih. Sheila on Seven, terus habis itu Jikustik, band-band dari Jogja lah banyak ya Mas. Band-band yang Mas Danto itu di teater itu maksudnya kan teater kan luas Mas, ada aktor, terus acting, terus apa tuh penulisan skenario, terus Mas Danto itu biasanya kalau di teater itu yang bagian apa gitu? Aku dulu sebenarnya penanggung jawab produksi gitu ya, jadi kayak koordinator di teater terus, tapi aku lebih milih di bagian artistik atau musik gitu. Oh, dan itu bukan aktornya Mas ya? Bukan aktornya ya? Nggak mampu aku aktoran itu. Cuma waktu itu sangat seneng nonton teater, pertunjukan teater garasi gitu. Aku seneng banget nonton itu sama teman-teman tahun-tahun segitu 2000. Grup teater favorit ada Mas? Teater garasi, teater Gandre dari Jogja lah. Legend semua itu ya, legend semua bagi peminat teater. Teater Koma. Jakarta ya Koma Mas ya? Koma Jakarta. Mas Danto ini kan dulu sebenarnya satu angkatan sama aku, enggak Mas cerita Mas ya? Iya. Enggak apa ya. 2012. Ya. Jenenge Kiki Kemaki. Kiki Kemaki. Ini tadi ki kan Mas jargone ngene Mas, Kiki Kemaki. Oh iya. Kok ngene kenapa ki? Enggak, ya cek Kemaki bae Mas. Udah ngene? Ya ora apa. Udah terlanjur sik. Dulu Mas Danto itu satu angkatan sama aku di kampus ISI Institut Seni Indonesia Yogyakarta, jurusan etnomusikologi Mas ya? Ya S2 ya. Aduh S dung. Kira-kira kuliah di jurusan seni itu ada ngaruh nggak sama proses sisir tanah sekarang itu ngaruh nggak Mas? Segala sesuatu yang pernah kita lewati dalam itu pasti punya pengaruh. Jangankan kuliah, dewe ngombe jamu mesti langsung pengaruhnya ono. Oh iya sih. Sejak minum jamu saya sering ketiduran ya. Iya sih, betul Mas. Ya, apalagi kalau kuliah gitu, pasti pengaruhnya banyak. Karena selain apa yang didapat di kelas, juga di luar kelas ketemu banyak orang, berinteraksi. Yang lebih penting menurutku itu sih, proses di dalam dan di luar kelas yang intinya pengalaman itu sangat berpengaruh lah Mas ya. Iyalah, belum ketemu orang-orang kayak kamu. Selain musik itu apa sih Mas sebenarnya kesibukan seorang Danto Sisir Tanah itu apa tuh? Sebetulnya Maksudnya, kalau di hobi, rumah hobi. Kan aku kemarin kan kita sempat ngobrol di 2 hari yang lalu ya. Mungkin Mas Danto cerita kalau seneng motor juga kan, seneng. Nah, itu loh. Mungkin bisa cerita dikit. Oh iya, supaya itu penduduk planet bumi tahu. Kalau motor itu zaman SMA malah kelas 1, kelas 2 sering hobi otomotif aja, trek-trekan balapan. Cuma karena waktu menangi Mas trek-trekan ini. Menang. Tapi kan trek-trekan loh. Itu sifatnya gak nyangka loh. Sifatnya kenakalan remaja lah ya, yang tidak terfasilitasi gitu. Kalau sekarang mungkin aku pikir ada lintasan-lintasan yang lebih disiapkan untuk itu lebih aman potensi lah ya. yang lebih aman lah ya. Dulu lebih legal lah ya. Dulu liar aja. Mas Danto itu yang joki atau yang modif joki. atau yang joki?
Yo ngetril-ngetril ngono Mas. Ngetril. Tenane. Serius. Joki, aku joki. Selain motor Mas, ada apa aja Ini Mas? aku cerita yang joki ini baru di channelmu ini. Was. Selain motor aku seneng ini sih. Sebenarnya aku ada minat karena kuliahku sempat di komunikasi. Aku dulu seneng menulis, terus ikut komunitas sastra. Oh, komunikasi Gitu-gitu. Mas. Ini yang di Atma Atma Jaya. yang di Atma Jaya. Jadi yo seneng hal-hal yang pokoknya kesenian secara umum ya, secara umum aku seneng. Yang pokoknya dari berbagai unsur kayak ada seni rupanya, ada seni suaranya, ada seni pertunjukannya, seni gerak gitu. Oh, seniman banget Aku berarti. kayak pengen menyelami semuanya gitu. Aku nyontek apa tadi? Kenapa Mas Danto itu menggunakan nama Sisir Tanah? Kenapa bukan nama Mas Danto sendiri di panggung? Kenapa ini? Karena aku perlu ya mungkin faktor utama sebenarnya karena aku waktu itu nggak terlalu pede mungkin ya dengan Nggak pede? namaku sendiri. Jadi aku kayak Maksudnya nggak pengen, pede gimana Mas? ya aku kayak butuh karena ini project musik, aku menyebutnya project musik, aku kayak butuh satu awalan yang benar-benar berangkat dari nol gitu. Jadi orang nggak perlu tahu latar sebelumnya aku tuh apa, tapi yo Berarti lahir Mas dari Danto awal. ini pemalu lah, termasuk ya? Yes, Enggak. termasuk pemalu aku. Iya, aku juga sih. Arti Sisir Tanah sendiri itu apa toh Mas? Sisir tanah nggak ada, yo artinya apa ya? Yo sisir untuk nyisir tanah, dia bukan cuma ya, dia itu alat pertanian yang digunakan untuk menyisir tanah. Jadi kayak menggemburkan tanah sebelum ditanami gitu. Itu proses-proses bertani aja. Karena aku merasa dekat dengan kultur agraris, jadi aku memilih Maksudnya ini gajul itu Mas? Apa ini? Brojol kuwi? garu. Oh, garu sing ngene kuwi. Garu. Oh, makanya sisir, tapi namanya kan bukan sisir kan? Itu Aku cari waktu itu aku cari padanan bahasa Indonesianya, ada itu. Ternyata padanan bahasa Indonesianya sisir tanah. wah, ini baru tahu mana sisir. Baru tahu aku baru tahu loh ini. Dan karena di Google waktu itu belum ada yang pakai, akhirnya aku pakai sisir tanah. Tapi makna apa filosofinya apa Mas? Ya. Garu sama Ya, aku tanah. pengen punya manfaat lah dalam hidup. Kalau alat itu dipakai untuk mengawali sesuatu sebelum kita menanam tanaman, ya aku pengen punya fungsi yang punya manfaat juga untuk kehidupan gitu. Sisir tanah kan spesifiknya mungkin lebih ke folk ya. Tapi Mas Danto itu sebenarnya aliran perspektif Mas Danto sendiri sisir tanah itu apa gitu. Maksud alirannya apa? Alirannya Aku sebenarnya nggak berusaha untuk metak-metak kan. memetakan apa yang kubuat sendiri. Jadi kayak waktu orang-orang mengkategorikan aku ada di genre folk gitu ya udah nggak apa-apa. Berarti Mas Danto manut balada. netizen ya? Iya, ngikut aja lah. Tapi sebenarnya lebih nyaman kalau ya udah musik aja ya, musik. Bisa main dangdut atau campur sari kayak Kiki yang aku idolakan tadi. Promosi Bisa terus. main blues-bluesan kayak Mas Reza di Jampe Johnson kayak gitu-gitulah. Lah Mas Danto itu main musik itu awalnya main musik gimana Mas? Maksudnya sebelum kayak sekarang ini dulu pertama alat musik langsung nyanyi kek atau main Enggak, gitar kek main atau gitar aku. main gitar Mas ya? Di band aku pegang ritme. Tuh di band. Di yang waktu Bon Jovi yang tadi ya? Itu main gitar aja. Gitar. Nyanyi baru sih tanah itu. Ada musisi favorit Mas? Siapa Mas kira-kira? Kiki aku favorit. Mas Reza Dien aku favorit. Ya banyak di Indonesia ya. Banyak, Mas, ya? Banyak. Ngeri Mas Danto gitu. Yang terdekat dulu aja lah. Dekat dulu aja Mas. Maksudnya musisi luar negeri ada nggak Mas yang menginspirasi? Banyak banget. Contoh satu Mas, satu. Bob Dylan aku suka. Bob Dylan. Dylan. Neil Young Mas. Hmm? Neil Young. Neil Young suka. Sekarang pertanyaan ini serius Mas, serius banget ini. Serius pas serius sih. Iya. Aku baru deg-degan di biaya nih aku cikir. Mas Danto ini kan sering atau apa ya, sering terlibat lah untuk
acara-acara gerakan aktivisme ya. Lah terus di mang alah sorry nyontek ya. Apakah dalam proses kreatif pembuatan karya-karya sisir tanah itu terpengaruh dalam arah situ atau emang ditujukan untuk itu atau gimana mas? Ya terpengaruh iya, ditujukan iya, tapi nggak selalu harus tentang itu. Jadi mana yang aku rasakan jadi kegelisahanku saat itu ya aku coba tuangkan dalam karya gitu aja sih. Sifatnya bisa personal, tapi bisa juga di luar persoalanku pribadi. Nah mungkin isu-isu di luar masalah pribadiku kemudian jatuhnya bisa dibilang punya keberpihakan terhadap isu-isu yang ada di masyarakat gitu aja sih. Saya nggak kemudian aku terus bisa hanya digolongkan wah ini musisi yang dengan isu-isu tertentu, nggak juga. Aku merasa setiap isu itu layak untuk disuarakan lah, dan tidak harus menjadi tergantung kebutuhan kita aja. Kebutuhannya sedang gelisah tentang apa gitu. Misalnya aku lagi punya masalah dengan kehidupan pribadi, dan karena ada sebagian musisi yang beranggapan bahwa musik itu ketika kita membuat musik, kita tuh sebenarnya sedang mengeluarkan racun-racun di tubuh gitu. Ya, atau kotoran dari tubuh. Makanya kadang-kadang beberapa musisi dia nggak sanggup untuk mendengarkan karyanya sendiri karena dia seperti melihat kotorannya sendiri. Malu lah mas. Ya. Jadi itu kayak kita lagi detox lagi. Ya. Bikin karya itu kita kayak detox kan. Itu bikin semuanya jadi lebih baik mungkin buat diri kita. Kalau diri kita udah baik, berarti mungkin kita baru bisa punya keberpihakan terhadap hal-hal di luar diri gitu. Lagunya Mas Danto kan sebenarnya banyak ya, selain dari album Buah itu kan aku taunya kayaknya banyak ya. Banyak. Itu semuanya itu nggak semua melulu arah aktivisme, nggak semua ya. Kan ada yang cinta juga ada mas ya. Ada. Jadi ya cinta itu kan juga isu gitu. Isu ya. Maksudnya sama halnya cinta terhadap seseorang itu sama halnya kita juga cinta terhadap alam, lingkungan gitu. Iya juga sih mas. Iyalah. Masuk akal juga ya. Jadi itu menurutku nggak bisa dipisahkan kehidupan pribadi dengan kehidupan di luar kita itu saling terkait dan saling mempengaruhi gitu. Kamu di dunia yang begitu banyak persoalan ini kan, keluar dari rumah aja kamu berhadapan dengan lingkunganmu, kamu harus mengakses banyak hal yang tidak sanggup kamu selesaikan sendiri gitu. Wah, panjang ya filosofinya, ngeri loh. Aku sosokan banget sih Jiker. Terus apa ya, bagaimana dengan citra sisir tanah yang apa ya, mungkin terkesan kiri atau berkepihakan, padahal kan ada pilihan untuk netral mas. Padahal ada pilihan untuk padahal kan ada pilihan untuk netral, itu kan mas ya. Selalu ada pilihan ya, netral itu juga pilihan, ke kiri pilihan, ke kanan pilihan. Kalau aku sih punya, enggak, aku lebih mendefinisikan bahwa musik itu melintasi semua itu, melintasi sekat-sekat ideologi, kepentingan, terus lain-lain. Jadi kita harus tetap proporsional dengan itu, tidak terpaku pada satu hal, tapi kita harus berani untuk melintasi itu. Karena dengan begitu musik akan lebih bisa masuk ke banyak tempat, bisa diterima oleh banyak orang, dan nanti persoalan akan diposisikan sebagai kiri atau tengah atau kanan atau aku nggak ikut campur. Netizen lah ya, hak audiens lah ya. Itu bukan wilayahku juga, karena aku hanya bikin, dan kalau itu dianggap berpihak ya aku tidak keberatan, kalau itu dianggap kiri ya tidak apa-apa, dianggap netral ya monggo, tapi
motif utamanya bukan itu. Motif utamanya adalah membuat karya dengan